Hari ini, tanggal 20 Februari tahun 2017, Kurt Donald Cobain berulang tahun yang ke-50. 23 tahun yang lalu, vokalis Nirvana itu ditemukan tewas di rumahnya di Seattle, Washington DC, Amerika Serikat, karena bunuh diri. Nah, di antara kalian, pasti ada yang belum mengetahui fakta-fakta akan kematian Cobain tahun 1994 lalu. Kumparan telah merangkumnya untuk kamu. 1. Mayat Kurt Cobain ditemukan oleh seorang pekerja listrik pada tanggal 8 April tahun 1994. Mayat Cobain ditemukan oleh seorang pekerja listrik bernama Gary Smith di ruang keluarga rumahnya di Lake Washington, Seattle, Washington DC, Amerika Serikat. Kala itu, Smith yang bertugas untuk memasang sistem keamanan di rumah Cobain menemukan vokalis sekaligus gitaris tersebut sudah terbaring pucat di lantai. 2. Kurt Cobain menembak kepalanya dengan senapan berburu. Cobain menggunakan Remington model 11-20 Glock shotgun, senapan berburu semi-otomatis yang biasa digunakan para pemula untuk latihan berburu, terutama unggas. Senapan ini dibeli Cobain dari Dylan Carlson, vokalis band Earth sekaligus teman dekatnya. 3. Kurt Cobain meninggalkan pesan kematian berupa surat untuk teman hayalannya. Sebuah surat yang ditusuk pulpen ditemukan tertancap pada pot bunga. Surat tersebut mengisahkan keadaan Cobain di masa lalu hingga hari ia menembak sendiri kepalanya, betapa bencinya ia pada dirinya sendiri dan bagaimana ia memandang kehidupannya. Cobain bahkan menyebutkan nama sang istri, Courtney Love, dan sang anak, Frances Bean Cobain di surat itu. Namun, surat tersebut tidak ditujukan pada istri dan anaknya, melainkan Boda, teman hayalannya sejak kecil. Cobain juga pernah mengatakan bahwa Boda adalah sosok yang bertanggung jawab atas hal-hal buruk yang pernah ia lakukan. 4. Kurt Cobain tengah mengonsumsi heroin ketika ia menembak kepalanya sendiri, pada tanggal 14 April 1994, kepolisian Seattle menemukan valium di dalam darah mendiang Cobain. Tak hanya itu, tingkat kadar heroin di darah Cobain juga sangat tinggi, yakni 1,52 mg per liter. 5. Kurt Cobain sering mencoba untuk membunuh dirinya sendiri. Cobain kerap mencoba untuk membunuh dirinya sendiri lebih dari 2 kali. Pada tanggal 3 Maret tahun 1994, Cobain pergi ke Roma, Italia, bersama Love untuk menjalani pengobatan penyakit bronkitis dan laringitis yang cukup parah. Namun, keesokan harinya, Love menemukan Cobain tidak sadarkan diri. Ternyata, Cobain overdosis obat terlarang yang dicampur dengan sampanye. Ia pun dilarikan ke rumah sakit. Pada tanggal 18 Maret tahun 1994, Love menelepon kepolisian Seattle dan mengatakan bahwa Cobain mengunci dirinya di kamar dengan membawa sebuah senjata api. Sampai akhirnya ia benar-benar bunuh diri pada tanggal 5 April tahun 1994. 5. Kurt Cobain kabur dari pusat rehabilitasi untuk bunuh diri. Cobain direhabilitasi di Exodus Recovery Center, Los Angeles, Amerika Serikat, pada tanggal 30 Maret tahun 1994. Suatu malam, ia berjalan keluar gedung untuk merokok. Alih-alih merokok, ia memanjat pagar setinggi 6 kaki, menumpang taksi ke Bandara Los Angeles, dan mengambil penerbangan malam itu juga untuk kembali ke Seattle. Ia pun sempat bertemu dengan Duff McKagan, basis Guns N' Roses di pesawat. Kematian Cobain hingga kini juga masih menyimpan misteri.
Apakah ia bunuh diri atau dibunuh pun masih menjadi pertanyaan. Menurut buku Who Killed Kurt Cobain? The Mysterious Death of an Icon, yang ditulis Ian Halperin dan Maxwell H. Tonggrad, detektif yang pada awalnya disewolof untuk menemukan Cobain yang kabur dari pusat rehabilitasi, mengatakan bahwa ada yang aneh dengan kematian Cobain. Menurutnya, dengan tingkat kadar heroin yang tinggi yang ditemukan polisi di dalam darah Cobain, rasanya tidak mungkin jika ia masih bisa mengokang senapannya dan menembak kepalanya. Versi lain datang dari El Duce, pemimpin band The Mentor. Ia menyebutkan ia pernah ditawari uang sebesar $50.000 oleh Love untuk membunuh Cobain. Namun, hal itu tidak terbukti karena Duce meninggal tertabrak kereta beberapa setelah ia memberikan pengakuan tersebut. Terlepas dari misteri yang menyelimuti kematiannya, karyanya dan sosoknya akan terus ada sampai kapanpun. Musiknya yang juga musik Nirvana akan terus hidup di telinga para penggemarnya. Meninggalnya seorang Kurt Cobain di umur 27 tahun menjadikannya salah satu musisi legenda termuda yang berhasil memberi warna di industri musik dunia.